Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Nurmayanti dengan NPM 24964240. Saya berasal dari program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Asal daerah saya dari Pangandaran, Jawa Barat, dan saat ini saya berusia 21 tahun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai kepemimpinan sesuai dengan tugas akhir ujian semester. Dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana tentang simulasi saya sebagai seorang pemimpin organisasi, mulai dari profil organisasi, visi misi, cara memimpin, gaya kepemimpinan, dan cara saya mengambil keputusan, sampai dengan bagaimana saya mengimplementasikan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi soal bagaimana seorang bisa menjadi teladan. Oke, nomor 1, bagaimana jika saya menjadi seorang pemimpin? Seandainya saya menjadi seorang pemimpin, saya memilih menjadi pemimpin dalam organisasi mahasiswa. Mungkin di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Saya memilih organisasi mahasiswa karena menurut saya dunia perkuliahan adalah tempat yang sangat tepat untuk belajar memimpin. Di organisasi kita tidak hanya belajar teori, tapi juga belajar menghadapi manusia dengan berbagai karakter, ego, pendapat, dan kepentingan yang berbeda-beda. Menjadi pemimpin organisasi mahasiswa juga melatih saya untuk mengatur waktu antara kuliah dan organisasi, mengelola emosi, mengambil keputusan, serta berkomunikasi dengan banyak pihak. Profil organisasinya yang menurut saya akan pimpin adalah Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau HIMIKA di Universitas Amikom Yogyakarta. Jenis organisasi ini merupakan organisasi mahasiswa di bidang akademik dan pengembangan diri. Biasanya di organisasi ini tuh ada seminar dan workshop komunikasi, pelatihan public speaking, kegiatan soal mahasiswa, atau event kampus seperti lomba, talk show, dan diskusi publik. Nah, HIMIKA ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri, menyalurkan aspirasi, serta membangun relasi antar mahasiswa lainnya. Oke, begitu pula ada visi, misi, dan strategi yang akan saya lakukan ketika saya menjadi pemimpin organisasi. Yang pertama dimulai dari visi. Visi saya adalah mewujudkan HIMIKA ini sebagai organisasi mahasiswa yang aktif, inovatif, kolaboratif, dan berkontribusi nyata bagi pengembangan ilmu komunikasi. Sedangkan misi yang akan saya gunakan adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota melalui pelatihan dan kegiatan positif, membangun budaya organisasi yang terbuka dan saling menghargai, serta mengoptimalkan peran HIMIKA sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pihak kampus. Lalu menciptakan program kerja yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa di era digital. Sedangkan strateginya, yang pertama ada mengadakan rapat rutin bulanan untuk evaluasi, membagi tugas sesuai minat dan kemampuan anggota, lalu menggunakan media sosial sebagai sarana publikasi, lalu membuka ruang diskusi terbuka untuk kritik dan saran. Lalu ada proses memulai memimpin. Langkah pertama yang akan saya lakukan dalam memimpin adalah mengenal anggota secara personal. Menurut saya, pemimpin yang tidak mengenal anggotanya akan sulit membangun kepercayaan dan chemistry lainnya. Yang pertama mungkin saya akan melakukan perkenalan informal. Yang kedua lalu ada sharing session dan ada diskusi santai. Setelah itu saya menjelaskan struktur organisasi, job desk, serta aturan yang berlaku. Saya juga menegaskan bahwa dalam organisasi ini tidak ada atasan atau bawahan secara kaku, melainkan satu tim yang saling melengkapi. Lalu selanjutnya ada cara saya menjalankan visi dan misi. Mungkin untuk menjelaskan visi dan misi kepada anggota ini saya tidak akan hanya membacakan tetapi juga menjelaskan maknanya secara sederhana. Saya menyampaikan bahwa visi dan misi bukan sekadar tulisan di kertas, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya jika visi kita ingin menjadi organisasi aktif, maka semua anggota harus ikut terlibat, bukan hanya beberapa orang saja. Saya juga pasti akan selalu membuka ruang diskusi agar anggota lainnya merasa pendapat mereka itu dihargai. Lalu bagaimana saya menghadapi masalah dalam organisasi, karena tidak dipungkiri di dalam sebuah organisasi pasti akan ada selalu masalah entah internal ataupun eksternal. Misalkan anggota yang tidak aktif atau sering terlambat. Mungkin solusi saya mengajak
seorang anggota tersebut berbicara dengan pribadi, mendengarkan keluhan mereka, serta memberi motivasi dan solusi. Sedangkan masalah eksternalnya, mungkin contohnya seperti keterbatasan dana atau izin kampus. Mungkin solusinya kita bisa mengajukan proposal, mencari sponsor, menjalin komunikasi dengan pihak terkait, dan lain-lain. Karena prinsip saya adalah masalah tidak boleh diselesaikan dengan emosi, tetapi dengan komunikasi. Lalu ada gaya kepemimpinan yang akan saya ambil, mungkin adalah kepemimpinan demokratis, karena semua anggota harus dilibatkan, keputusan harus diambil secara bersama, serta meningkatkan rasa tanggung jawab. Saya tidak mau menjadi pemimpin yang otoriter, karena menurut saya itu hanya akan membuat anggota bekerja karena terpaksa, bukan karena kesadaran diri. Lalu cara mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan saya harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi, mendengarkan pendapat anggota, menganalisis dampak positif dan negatif, serta mengambil keputusan terbaik, bertanggung jawab penuh. Saya menyadari bahwa tidak semua keputusan bisa memuaskan semua pihak, tetapi pemimpin harus berani mengambil resiko. Lalu yang selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kepemimpinan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengatur waktu, berkomunikasi dengan baik, menjadi lebih disiplin, mengontrol emosi, serta lebih bisa menghargai orang lain. Kepemimpinan ini juga membuat saya lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Lalu kesimpulannya menurut saya adalah kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling bertanggung jawab. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengar, mau belajar, dan mau memperbaiki diri. Dengan kepemimpinan, saya berharap bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih siap menjadi bagian dari masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.